Ya, lanjut. Jadi kenapa sih masih perlu harus ada meeting mingguan? Kan sebetulnya Mas Ali dan Mas Titus kita setiap hari koordinasi. Ya baik lagi, kita kan ada banyak orang dan perbagian itu tidak dalam satu tempat. Termasuk apalagi BOD kita, BOD kan Board of Director, kita kan hampir nggak pernah ke kantor. Jadi harus ada sarana yang memang kita meeting itu menjadi acuan report kepada BOD. Tapi ini adalah meeting internal, jadi bukan meeting dengan BOD. Jadi sebenarnya koordinasi ulang saya dengan Mas Ade dan Mas Titus, gitu ya. Ada tidak ada BOD, maksudnya ada nggak ada Pak Enos, Bu Christine dan lain-lain BOD, kita tetap jalankan meeting. Nah, meeting ini diatur oleh Bu Irma sebagai personalia atau HRD. Jadi diatur jadwalnya apakah hari Kamis, Jumat atau Sabtu. Sebetulnya kan kalau kita fleksibel yang mau hari apapun juga bisa. Jadi diatur Bu Irma. Cuma kan yang emang Bu Irma kan cukup sibuk. Ya kita mengikuti jadwal Bu Irma. Kalau misalnya hari Sabtu ya Sabtu, Kamis ya Kamis, dan lain sebagainya. Nah di meeting ini apa yang dibahas? Meeting ini kita akan sebetulnya balik kepada job desk ya dan target perusahaan. Apa sih yang ingin dicapai oleh perusahaan, kemudian detail-detail dari task yang akan kita kerjakan, kemudian review goals sebelumnya, seperti itu. Jadi meeting mingguan ini fungsinya seperti itu. Dan mungkin saya sedikit koreksi juga kalau misalkan nanti ada BOD, sebaiknya bukan sebaiknya harus on cam kalau ada BOD, meskipun ada lagi di jalan gitu ya. Tetap harus on cam kalau ada BOD. Ya kalau misalkan dengan saya sih nggak masalah, nggak on cam pun gitu. Jadi nggak menjadi kendala. Nah, kalau ada Pak Enos, Bu Kristen, atau Sharon dan sebagainya diwajibkan on cam ya, karena kan etika untuk meeting Zoom ya harus on cam. Kalau dengan saya sih nggak apa-apa, kayak gini aja nggak jadi masalah. Nah, karena Mas Ade dan Mas Titus itu adalah saat ini SG dalam marketing, jadi ya pasti ya ketika saya pembahasan dengan Mas Titus dan Mas Ade, ya pasti nanti ada yang lain ya. Saya akan hire misalkan admin produk, saya akan hire misalnya programmer dan sebagainya. Ya pasti pembahasannya sesuai dengan skupnya masing-masing. Nah dengan Mas Ade dan Mas Titus ini, ya pembahasannya tentu seputar dengan digital marketing. Yang task-tasknya kan juga udah saya sampaikan apa yang harus dikerjakan daily, weekly dan monthly. Nah, untuk pertama kita ini dulu Mas bedah bedah ulang ya apa yang sudah dikerjakan, apa yang on progress dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan nanti. Boleh Mas Ade Mas Titus yang share screen? Silakan. Oke, saya izin share screen nanti dari Mas Adenya yang akan menjelaskan. Oke, boleh. Oke, Pak. Silakan. Nggak apa Mas Ade kalau di jalan itu kan udah info juga lagi di luar kota ya. Nggak apa kalau mau off cam penting mantau aja. Takutnya kurang stabil kan sinyalnya. Nggak apa-apa. Iya. Oke. Okay. Jadi saya mulai ya Pak. Ya silakan. Oke. Jadi yang sudah kita lakukan dalam beberapa minggu, mungkin seminggu lebih sebagai digital marketing adalah kita sudah memulai untuk membuat tugas-tugas yang sudah kita lakukan adalah kita sudah membuat akun FB dan IG Kumi yang sudah kita buat, dan kita sudah melakukan desain dan juga content planning yang sudah kita upload di Instagram dan juga website dan juga Facebook kumi.id. Lalu kita juga kita selalu on contact dengan pihak Five Store dan kita juga selalu melakukan support dengan Bapak Billy jika ada masalah seperti harus update dengan landing page, lalu juga melakukan pergantian seperti melakukan pergantian produk yang ada di Five Star Store di websitenya seperti itu. Lalu juga kita melakukan action plan yang sudah kita upload untuk bulan Juli untuk NK, WA, Kumi, dan Audity Coffee untuk bulan Juli. Lalu sebentar.
Mas Titus tolong agak, nah ya, kiri sebentar. Lalu untuk weekly task yang sudah kita lakukan, kita melakukan webinar dengan pihak Five Star, lalu juga kita sudah melakukan rancangan promosi yang sudah kita masukkan juga, kita tuangkan di content schedule yang kita masukkan di NK, Kumi, ODT, dan juga WA. Lalu kita juga sudah melakukan promosi website Kumi yang kita masukkan di landing page, lalu kita juga melakukan copywriting yang dimana bisa menjual, dan kita juga melakukan desain yang sudah kita post di website kumi.id. Lalu agak coba tolong ke atas yang bagian in progress-nya Mas Titus. Oke. Tolong ke kiri Mas Titus. Oke. Lalu juga kita sudah melakukan, kita mengumpulkan bahan-bahan yang kita harus nanti kita melakukan kerjasama dengan pihak desain, yang ini salah satu PR yang harus kita kerjakan juga. Tapi kita sudah melakukan perkumpulan data-data atau juga bahan yang nanti kita bisa masukkan untuk ke konten desain, dan juga untuk dimasukkan ke konten schedule untuk WA, Kumi, dan lain-lainnya. Lalu juga kita untuk target kita minggu depan yang harus kita lakukan di pihak digital marketing adalah kita harus memahami website Kumi dan juga cara penggunaannya, lalu juga cara mengedit. Nanti kita akan onsite ke NK, lalu kita onsite, kita memberikan penyuluhan kepada pihak-pihak SPG cara menggunakan kumi.id sehingga mereka paham, dan juga mereka bisa menjelaskan bagaimana cara menggunakan kumi.id, dan juga cara mengganti, misalkan ingin mengganti produk, ingin mengganti harga, lalu juga ingin misalkan mengganti banner, seperti itu. Sehingga jika mereka sudah melakukan penawaran ke pihak customer, mereka sudah paham, dan kita tidak ada terjadi kendala untuk penjelasan ke pihak customer, seperti itu. Lalu untuk PR yang mungkin menjadi kendala dari pihak digital marketing saat ini adalah kita masih belum melakukan kontak dengan pihak desain, sehingga kita belum tahu kapan kita harus melakukan jadwal. Misalkan kita harus mengumpulkan bahan-bahan untuk content planning, misalkan di NK untuk hari Senin, kita harus mengumpulkannya seminggu sekali, lalu kita kumpulkan ke pihak desain, atau kita mengumpulkannya setiap sehari-sehari, seperti itu. Lalu mungkin juga PR-nya untuk minggu depan adalah kita harus onsite, lalu kita memahami produk-produk yang ada di sana, di produk NK, lalu juga kita melakukan penyuluhan ke pihak-pihak SPG, seperti itu. Mungkin Mas Titus ada yang mau ingin ditambahkan? Iya, terima kasih Mas Ade. Mungkin ya seperti itu yang sudah dijelaskan oleh Mas Ade, karena yang menjadi PR besar itu sepertinya yaitu akan men-training para SPG untuk penggunaan website kumi.id, karena sangat penting, tujuannya yaitu supaya pada saat ada customer yang ingin membeli atau bertanya, para SPG itu dapat menjelaskannya dan dapat menjalankannya dengan baik. Seperti itu, ya Pak. Oke. Mungkin dibuka dulu Mas kalendernya deh, kalender konten yang udah dibuat. Kalau dapat kalender konten ya tolong dibuka deh. Yang apa itu Pak? Kalender konten ya semuanya yang udah dibuka lagi aja. Sebentar ya Pak. Kalender konten ya, yang 1 bulan. Nah, saya tunggu. Memang Bu Irma itu untuk
Andika sama Yudi, apakah emang lagi, maksudnya ada kira-kira possible nggak mereka buat ngedesain-desain? Maksudnya ya kalau desain emang sama mereka, Mas. Jadi kan gini, Ade sama Titus ini kan mereka pegang 4 sosial media. 1 Nulis Kitchen, 2 Audity, ketiga White Apron, yang keempat Kumi, 4 sosial media. Nah, ya memang sih dari Ade dan Titus ini meskipun apa namanya bukan pakai tools edit foto, itu pakai website tapi bisa lah cover-cover, tapi pasti kalau dibandingkan dengan orang desain ya harus orang desain kan yang mengerjakan. Nah, kendala kami itu saat ini, saya pernah ngetek Andika sama Yudi, nggak direspon juga nih di grup. Jadi saya minta kapan meeting gitu untuk bahas desain, karena nanti gini, salah satu job desk dari Mas Ade dan Mas Desin adalah mengupload, mengelola 4 sosial media ini. Nah, memang saya bilang yang menjadi urgent-nya ya pasti adalah Kuminya, karena Kumi ini adalah produknya Ego ID. Dan itu udah berjalan ya, udah kita posting juga, bisa dilihat kan di fans page dan IG-nya Kumi itu udah ke-upload. Nah, yang jadi masalah ini banyak nih. Pasti sih saya minta Mas Ade Mas itu kalau Kumi dibantu untuk buat buat desain. Nah, yang untuk sebulan ini harusnya kan tim desain bisa membantu, dan yang bukan bantu sih emang pekerjaan orang desain kan, buat konten-konten untuk di Instagram gitu. Nah, Harusnya ini aja Pak, meeting bareng sama mereka. Kemarin tim desain meeting di hari Rabu. berarti meeting bareng orang desain ya hari Rabu ya? Iya. Jadi kalau gitu Oke. nanti pada saat meeting desain hari Rabu nanti saya ini lagi Acak saya lagi ya? panggil. Boleh. Berarti itu note ya Mas, ada Mas Titus ya juga ya. Berarti kita bahasnya hari Rabu nih. Kalau Rabu Ya, kan berarti tanggal apa ya? Bentar. Atau tanggal apa sih Rabu? Saya buka dulu kalender. Rabu 6, Pak. 6. Tanggal 6. Iya, tanggal 6. Nah, ini kan sedangkan posisi sudah tanggal 1 ya. Nah, jadi ini kan dari mulai tanggal 1, berarti mundur nih kalender kontennya, karena ya nggak apa juga sih, maksudnya nggak usah diganti edit, berarti ya mulai tanggal 7 tuh yang dikerjakan oleh tim desain. Jadi nanti hari Rabu kita meeting dengan mereka ya dari tanggal 7 sampai akhir bulan tuh buat kontennya. Nah, cara penggunaan ini kan kalender Mas Ada, Mas sudah udah kita briefing sama-sama, jadi nggak perlu harus dijelaskan ulang di sini ya. Jadi nanti tinggal diolah lagi ke bulan depannya seperti apa kan udah paham. Dan pasti ya tanggal 7 baru tuh mulai. Tanggal 6-nya kita meeting dengan tim desain. Tapi untuk Kumi itu kan produknya Aigo ID. Jadi tetap jangan menunggu orang desain. Nah, jadi kalau misalkan emang meeting hari Rabu berarti ada hari Minggu, Senin, Selasa, Rabunya. Nah, itu tetap harus ada konten yang kita upload, dan sekali upload itu harus 2, jadi ada fans page dan Instagram. Dan goalsnya nanti saya juga akan mulai mengajukan iklan Kumi, jadi akan mulai kita gencarkan launching Kumi ini supaya bisa dikenal orang. Nah, selain ada yang daily content ini, juga ada kan gini ya, saya pernah sampaikan juga bahwa goals-nya itu adalah Kumi ini bisa dikenal orang banyak dan dipakai. Nah, memang yang akan menghasilkan utama ada di iklan, di campaign-campaign yang akan dibuat. Ketika misalkan kita buang 500.000 per bulan misalnya. Nah, outputnya adalah ya orang akan pakai Kumi yang dituliskan di landing page sebulan 3 juta, satu tahun 3 juta, sebulan 310.000. Nah, goalsnya itu. Nah, konten-konten lain ini
ya diatur, kita atur supaya ketika orang tuh buka, kan memang ketika ada iklan di Instagram atau di Facebook itu orang bisa saja langsung klik iklannya masuk ke landing page. Ada juga beberapa dan mungkin banyak yang dia buka dulu tuh, pengen lihat apa sih ini Kumi, dia buka dulu IG-nya. Nah, kebanyakan kalau misalkan kontennya masih sedikit, ya orang juga, oh ini mah masih baru gitu kan. Bahkan follower juga masih sedikit juga orang kayak masih ragu. Saya juga pikiran beli follower sebenarnya, biar orang tuh lihat tuh udah banyak followernya. Kenapa? Itu berpengaruh sekali. Makanya yaitu fungsi dari daily ini adalah daily konten ini ya pasti untuk mengaktifkan sosial media. Nah, ujungnya ya tentu adalah supaya Kumi ini bisa terlaksana, dan tolong dibantu juga Mas Ade Mas Titus gimana caranya eh, eh, apa ya bukan caranya, bantu saya untuk ya kata-kata ya, kita sama-sama memikir kata-kata di landing page. Kan saya kan pakai kata-katanya Mas Ade Mas Titus juga tuh kata-kata di landing page. Nah itu nanti landing page itu yang jadi iklannya, yang jadi call to action-nya. Nah termasuk mungkin desain, bukan mungkin ya, memang pasti termasuk desain iklannya. Ya, nanti iklannya di Instagram kayak gimana, itu yang akan dijalankan. Nah itu untuk Umi. Jadi produk Aigo ID yang betul-betul akan kita gencarkan dan hukumi gitu. Nah, satu sisi saya juga nanti ini kan saya sediakan notulen ya, misalnya saya akan masukkan ke MOM Net of Meeting. Yang kedua adalah saya juga akan ambil programmer untuk maintain ini supaya programmer bisa standby di office. Jadi kalau ada butuh update atau butuh maintenance bisa langsung terhandle, nggak harus ke Solihin yang sekarang ini kan ya dia kan kalau nggak salah orang Jawa Tengah, terlalu jauh kan, kalau ada apa-apa komunikasinya agak sulit gitu kalau dia kalau kerja kan ya, kalau kita butuh update ya nunggu waktu dia. Jadi kalau dari saya sih mending maintain di internal kita dulu, yang penting source code-nya udah saya pegang. Itu untuk Kumi. Nah untuk Kumi ada tanggapan Mas Ade Mas Titus, jadi paham ya goals-nya ya. Makanya Iya, kan Pak. kemarin saya minta apa namanya bantuan untuk bisa mengeksplor lebih dalam lagi terkait fungsi Kumi ini ke reseller. Bantu saya untuk kata-katanya, nanti saya masukkan ke landing page gitu. Bahkan kalau misalkan perlu juga saya akan ajarkan gimana cara bikin landing page di WordPress. Saya akan training juga kalau misalkan perlu. Nah, jadi untuk yang lain selain Kumi, Nunis Kitchen, Audity, dan apa namanya White Apron. Nah, White Apron juga itu websitenya kita handle. Jadi websitenya itu pokoknya bukan cuma Apron, semua ya, semua website itu ya yang ada pasti Go ID lah. Semua website INC Pro Group. Untuk White Apron itu tapi menjalankan Nadia. Ini juga saya kan tadi bacakan, saya lagi update jadwal baking school. Nah, kalau White Apron dan Nunis Kitchen ini tektokannya dengan Nadia, tapi di grup jangan japri. Kenapa? Supaya saya juga bisa ikut masuk di situ. Jadi kalau misalkan contoh ada ide, boleh aja namanya kita bikin konten kan harus kreatif ya. Misalnya bikin promo bulan Juli ada apa, misalnya diskon Idul Adha gitu ya misalnya. Nah, ya apa itu namanya juga kita kreativitas kan, ya nggak, jangan membatasi diri, jangan minta blok gitu. Kalau itu rugi dong, nggak, jangan minta blok ke sana dulu, yang penting kita kreatif dulu. Nah, ajukan kita sama-sama di grup, bilang ke Nadia gitu. Mbak Nadia gimana kalau kita bikin diskon konten promo nih, Lebaran Idul Adha gitu, diskon 10% misalnya atau apa gitu kan. Nah, itu boleh-boleh saja dibuat, termasuk untuk white apron-nya. Karena kan yang menjalankan white apron ini sebenarnya para bakers dari NK. Jadi supaya mereka juga terus berkembang untuk perusahaan ya, selain bisa mendevelop produk untuk Nunis Kitchen juga menjadi trainer di white apron. Untuk auditi jujur saya yang paling bingung untuk kontennya. Tapi kan sebut Mas ada basic di Coffee ya, jadi bisa terbantu itu. Kalau saya jujur untuk auditi belum kepikiran konten-konten kayak gimana. Nah, saran saya nanti di minggu depan itu hari apa tolong diatur datang ke audit di Kelapa Gading. Jadi biar tahu audit itu kayak gimana, produknya apa saja, terus yang sekarang itu gimana dengan digital marketingnya. Nah, itu apa namanya dilihat langsung onsite ke sana.
di Audity Coffee di Kelapa Gading. Nah, kalau NK ya ada dua kan, di Kelapa Gading juga sama di di Kendari City di Gancit. Nah, tapi kalau ke NK, sebelum ke NK-nya, kalau Audity kan Mas Ade dan Mas itu seharusnya biar tahu nih konten apa saja yang akan dimasukkan ke dalam NK. Memang sih didesain oleh tim desain Andika dan Yudi, tapi ya kan mereka harus kita kasih kata-kata. Jadi kunci untuk ngelempar nanti hari Rabu nih, mungkin sekalian persiapan 3 hari ke depan kan, nanti meeting sama orang desain. Disiapin nih, tanggal 1 kata-katanya apa, tanggal 2 kata-katanya apa, tanggal 3 kata-katanya apa. Siapin tuh sampai tanggal 30. Tanggal 7 ya kan, kita mulai tanggal 7 berarti. Tanggal 6 kayaknya nggak mungkin sih dia desain dadakan. Tanggal 7 siapin tuh kata-katanya. Jadi supaya orang desain itu ya tinggal comot kata-katanya, masukin. Jadi mereka itu ya desain, pekerjaan desain, kata-katanya ya dari tim digital marketing gitu, supaya mereka tinggal cari gambar yang pas, penempatan dan template gimana yaitu di mereka. Nah, jadi disiapin juga kata-katanya seperti apa. Jadi dari tanggal 7 sampai 31. Kalau dia kan baru konsep ya, misalkan tanggal 7 menjelaskan apa itu Kumi. Ini kan Kumi. Coba di NK deh, yang NK dulu. Kalau Kumi kita dulu yang handle. Yang NK ada dibuka Mas. Yang Nunis Kitchen. Nah, misalkan nih tanggal 7 kan di Nunis Kitchen. Oke, nah ini tanggal 7 itu misalkan pertanyaan untuk engagement. Terus tanggal 8 pemingguan NK. Nah, kita nggak bisa ngasih kata-kata gini ke orang desain. Pasti mereka akan nolak. Nah, kalau gini ya makanya gue mikir gitu kan, kata-katanya. Nah, ya kita saling ini lah, misalnya job desk masing-masing. Jadi kita bikin nih dari tim digital marketing, bikin kata-katanya. Nah, dari tim digital marketing lemparlah desainnya ke orang desain, terserah mereka juga mau desain kayak gimana, itu bentuknya ya terserah mereka, itu bentuk desainnya, background yang kayak gimana, icon-icon itu terserah mereka, yang penting kita kasih kata-katanya. Nah, kata-kata itulah yang menjadi acuan mereka mendesain. Nah, ini kan belum ada Mas ya, berarti belum ada kan Mas ada Mas ya, belum ada kan, belum punya. Iya Pak. Nah, berarti di Senin, Selasa, Rabu ini kan cukuplah buat bikin kata-kata dari tanggal 7 sampai tanggal 31. Dan ingat selalu gunakan Gitscrum. Jadi ketika sudah buat kata-katanya, langsung diupload ke Gitscrum. Saran saya sih mending di Excel ya, bikinnya lebih rapi. Jadi misalkan di list tuh dari A2 itu tanggal 7, A3 tanggal 8, terus B2-nya captionnya, B3 captionnya, dan selanjutnya. Jadi pakai Excel ini kalau sudah diupload ke sana. Nanti ngasih ke orang desain, ngasih Excel. Nih Mas, Excelnya kan udah ada tuh. Jadi ini kan sekarang itu kotak-kotak ini ya. Nangkap nggak? Misalkan contoh, jangan tanggal 7 deh, ganjil, tanggal 1 dulu. Tanggal 1 ini kan itu sekarang ada di kolom G5. Ya, G5. Nangkap maksudnya ya, Mas ada Mas itu ya. Kan sekarang itu tanggal 1 G5. Itu. Nah, mungkin nanti dibuatkan kalau dalam gambaran saya yang enak itu, jadi A1 itu tanggal, A2-nya itu konsep. Jadi pasti A2 kalau tanggal 1 kan teaser promo mingguan. Ya, A1 itu tanggal, A2-nya itu konsep, A3-nya caption. Gitu. Nah, gitu, ini membuat dilempar. Kalau ini kan caption belum ada nih. Dan kalau di insert bingung nih. Sebenarnya ini juga bisa sih kalau mau di insert, klik kanan, komen. Ada kan di Excel ya? Kalau nggak salah ya, ada note gitu. Coba editing deh. Kalau mau di sini bisa pakai klik kanan. Ada nggak kayak note gitu, sticky note? Coba, ada nggak? Oh, tuh ada kan tuh insert comment. Nah, gitu juga bisa sih. Kalau mau begini. Jadi di insert comment. Cuman kan ya repotnya harus dibuka satu-satu kalau gini. Ya kan? Dibuka satu. Kalau mau lebih ini ya kayak tadi konsepnya A1, A2, A3. A1 tanggal, A2-nya itu konsep, atau mungkin A2-nya itu hari apa,
A3 konsep, A4 captionnya. Nanti itu yang kita lempar ke orang desain. Ini Mas, saya udah bikinin captionnya, tolong dibuatin gitu. Nangkep nggak Mas Ade Mas itu? Ya, nangkep Pak. Nangkep ya. Oke. Nah, jadi itu ke orang desain. Kalau ke auditing nggak perlu harus nunggu lama-lama. Jadi kalau auditing kan supaya gambaran apa caption yang mau dibuat, karena kan itu hubungannya kepada ya konten-konten yang kita buat kan. Saya bingung kan konten kayak mana, kan belum tahu produk-produk auditing, belum pernah nyoba. Nah kalau NK kan saya udah beberapa kali nyoba, jadi tahu lah kalau NK, dan saya juga beberapa kali upload waktu itu produk NK. Nah auditing saya masih blank nih. Ya memang sih Mas Ade kan ada background bagusnya di coffee shop. Nah biar lebih mantap lagi datang aja ke sana. Jadi pengen tahu nih gimana auditing di foto-foto, terus ya lihat menu-menunya dan segala macam. Ya kerja di sana nggak apa-apa sambil kerja di auditing juga. Nah untuk ke NK, baik itu ke Gancet atau ke Kelapa Gading, MKG, dipahami dulu kuminya. Dan sebenarnya kan para SPG itu udah saya training untuk upload produk dan udah berhasil. Nah yang ke pending itu adalah transaksinya. Ini mungkin juga info ya Bu Irma ya, ke Bu Irma. Jadi para SPG pun ya mau nggak mau, suka nggak suka harus bisa webnya Noise Kitchen. Kita webnya Kumi ya kan, sebenarnya Kumi itu Kumi kan nama produknya, itu bisa jadi website merek, bisa jadi website Noise Kitchen. Nah kenapa nanti Mas Ade Mas itu bikin konten kan, konten-konten pembelian Noise Kitchen di Kumi. Ya kalau yang beli online sih masih bisa dihandle, jadi apa namanya ya bisa dibantu lah kalau yang online. Tapi kalau yang beli offline, kita pajang promo di sana, ada standing banner, misalkan pembelian lewat website Nunis Kitchen dapat promo 10%. Ya nanti kan yang orang ngelihat akan nanya ke SPG, Mbak saya mau dong, gimana caranya? Nah kebayang ketika nanti ada yang nanya kayak gitu, SPG nggak bisa. Itu kendala. Jadi nanti nextnya itu ya Birma. Ya belum berjalan trainingnya lagi ya kemarin. Belum, iya, belum berjalan. Nah, nanti ini saya tuh apa? Kalau saya perhatiin kayaknya ya, kalau saya perhatikan kayaknya kendala tuh di meeting di online. Jadi mengajarkannya itu karena saya via Zoom. Nah, makanya saya nanti dan Mas Ade Mas Titus mengajarkan SPG-nya langsung Bu Irma ke sana, ke masing-masing tempat. Kira-kira perlu ini nggak? Perlu melihat dulu hari nggak kalau mau ngajarin langsung? Maksudnya? Ya iya bisa. Harinya itu paling berkisar Senin sampai Rabu deh Pak. Oh, Senin Rabu ya. Maksudnya di hari-hari yang emang mereka itu bisa benar-benar fokus gitu, nggak nggosip banget gitu. Senin Rabu ya. Senin sampai Rabu kan berarti Pak Dudu onsite nih ya? Iya. Ya kan? Onsite langsung kan? Iya. Betul. Ya pasti itu Senin di antara Senin sampai Rabu. Tapi ya dalam arti kan mereka kan pasti akan ada kondisi-kondisi yang mereka harus melayani customer. Oh iya itu pasti. Atau iya itu Mas. Itu pasti sih. Itu paling berjeda di situ-situ aja. Paling waktu agak luang itu ya Senin sampai Rabu deh. Ya dia pembelian nggak terlalu banyak ya di hari itu ya. Kalau misalkan Kamis sampai Minggu apa udah agak-agak meningkat gitu loh. Oke, berarti itu Mas Ade, Mas itu Senin sampai Rabu ya antara hari itu onsite ke counter-counternya di Gancet sama di Kelapa Gading. Mungkin bisa mau saya info langsung ke Bu Irma atau maksudnya mau Bu Irma langsung info ke SPG atau saya tag SPG nanti di grup langsung persiapan antara hari Senin atau Rabu gitu. Kenapa Pak? Maaf. Maksudnya yang info ke SPG, Ismail sih info nggak di info juga sama aja sih kan, ini kan offline ya. Cuman biar mereka itu punya persiapan lah, walaupun nggak ada yang udah siapin. Di info ke SPG bahwa antara Senin sampai mungkin antara kan Rabu kan meeting ya, berarti antara Selasa kemungkinan Mas Ade ya.
Iya, ya Ya bisa. kemungkinan Selasa sih Pak. Iya. Selasa, jadi Selasa nanti mau ke sana. Ya, kan saya info ke SPG. Mau saya yang info atau Bu Irma juga mau info? Ya, saya juga info nanti. Oke, boleh. Itu untuk konten ya, satu. Jadi saya kerucutkan lagi. Pertama, hari Rabu kita akan meeting dengan desain, membahas konten-konten kalender ini. Disiapkan PR kita adalah buat caption-captionnya, sehingga tim desain tinggal memakai caption itu. Kemudian untuk Komi, jangan menunggu orang desain karena itu produknya kita, jadi ya di cover aja desain-desainnya dulu untuk Komi. Nah, untuk Komi ini kan produknya kita, tentunya kan namanya produk kita harus terjual. Jadi saya akan mulai minggu depan ini akan mulai mengajukan iklan-iklan ke accounting. Kemungkinan saya akan start di angka 500.000. Pengen lihat dulu bagaimana tangkapannya, misalkan dari 1.000 yang klik, berapa yang masuk, saya akan lihat gitu kan. Nanti saya akan iklankan. Nah, tolong dibantu untuk ini Mas, kata-katanya yang menjual tuh kayak gimana sih gitu. Landing page-nya, desain iklannya, tolong dibantu, nanti saya yang akan iklankan. Dan kan kebetulan kan Mas itu kan belum pernah iklan di Facebook, nanti saya akan ajarkan nih, juga, jadi lumayan kan ilmu gratis kan. Saya akan iklankan gimana caranya iklan di Facebook dan Instagram. Itu untuk konten. Kemudian untuk 5 star tadi kan saya perhatiin ada itu aja bukan di Scrum-nya. Untuk ini ada PR saya, tapi itu PR saya. Jadi masalah SSL itu saya sedang tektokan sama Pak Enos tadi juga, subuh-subuh saya tektokan sama Pak Enos beli SSL. Jadi itu mungkin teknik sih. Ini hubungannya ke reseller, kan saya juga pernah info nggak salah. Jadi ketika buat reseller itu setiap reseller akan dapat website. Misalnya Mas Titus jadi resellernya NK, maka webnya titus.nuniscription.id. Nah, itu kendalanya sekarang tuh di SSL. Bukan kendala sih, yang belum ya, artinya itu kendalanya tuh udah terukur mau harus ngapain. Nah, itu lagi saya proses, itu internal saya sih, teknik lah itu mah. Senin sih harusnya udah oke, udah nggak ada masalah di Kumi itu. Itu aja sih PR-nya yang di Kumi. Nah, yang kedua di 5 star itu, coba Mas, itu terakhir Pak Billy itu apa ya? Kalau Pak Billy sih terakhir dia nanya cara ganti image, dia kan mau ganti tema tapi kita juga masalah kan Pak. Terus Iya, dia betul. nanyain cara gantinya gimana, terus mesti dikompres dulu atau gimana. Tapi emang karena susah, akhirnya kita solusinya ya udah mau nggak mau kita pakai desain yang udah tersedia di temanya. Terus juga karena Pak Billy, mohon maaf, rada gaptek, jadi kan suka nanya kalau misalnya cara ganti produk, cara ganti ini itu gimana. Jadi ya udah solusinya saya bikinin video tutorial, saya bikinin cara gantinya tuh gimana, saya cara ganti produk, cara ganti banner, cara ganti slider, seperti itu. Jadi saya bikin video satu, saya bikin tutorialnya seperti itu. Nah, itu video tutorial ini Mas masukin ke Git Scrum ada belum? Oh ya, pas Belum itu ya? saya mau update, cuman koneksinya rada-rada, jadi saya kasih screenshot chatnya sama ada videonya gitu. Oke. Nanti tolong dimasukin ke Git Scrum aja Mas ya. Ini video-video Iya, Pak. video C masukin ke Git Scrum aja. Itu ya buat historical kita kan, buat archive kita. Ya. Kalau ini Pak Billy WA saya kan, saya tinggal lempar lagi ini videonya. Dan saya mention lagi untuk 5 star ini, ya kalau mengajarkan itu memang tugas kita mengajarkan Pak Billy kan, 5 star. Tapi 5 star itu kan ya perusahaan berbeda lagi. Jadi itu bukan Aigo ID, yaitu 5 star ya 5 star itu kan. Nah, kita hanya mentraining mereka, memberikan produk, nah sisanya mereka yang menjual. Nah, tentu kan dalam praktiknya mereka pasti butuh kayak landing page, butuh ya support untuk inilah penjualan mereka. Ya, otomatis menurut saya, gambaran saya sih kayaknya
itu aja landing page yang mungkin dia ubah ya, dan benar kan dia minta ganti ini ganti itu kan. Nah itu udah betul, jadi kita buatkan video-video. Jadi kalau misalkan dia minta ganti A, ganti B, ada videonya Pak, lihat ke sini aja. Kenapa kalau misalkan terus-terusan kita support, maka main task kita tuh terganggu. Main task kita kan ya di digital marketing. Nah, jadi kalau misalkan setiap hari itu ada update landing page, ya repot juga. Jadi dibuatkan video tutorial. Terus yang kedua, webinar itu nanti kita ganti-gantian aja. Jadi bisa saya juga, bisa Mas Ade, bisa Mas Titus, harus bertiga ganti-gantian aja kalau untuk webinar. Emang Pak Bill udah mention sih, jadi nanti ada webinar dengan para leader mereka. Sebenarnya mengajarkan sih, webinar itu mengajarkan tutorial. Kita ketika webinar itu jangan bilang sebagai Ego ID, sebagai timnya 5 star. Jadi mengajarin aja, misalkan nih webinar cara membuat landing page kayak Agnes Mo. Nah, itu sering berkali-kali tuh dimention. Bapak Mas Dudu, saya mau lihat, saya pengen kayak Agnes Mo ya. Sebenarnya itu kan simpel, tinggal ada foto, terus hyperlink aja gitu kan. Nah tapi kan untuk lingkungan Pak Billy itu sesuatu yang wah kan keren gitu kan. Dan secara teknis itu biasa banget gitu. Tapi kan dikemasnya jadi sesuatu yang bagus. Nah makanya ya kita tetap training meskipun cuman ya gitu doang tanda kutip, tapi ya tetap kita ajarkan. Oh gini contohnya nih cara buat hyperlink kayak Agnes Mo, kan tinggal foto masukin, terus apa namanya ada teks-teksnya segala macam, warnanya segala macam, itu ya mengajarkan hal basic lah ke mereka. Makanya nanti bergantian aja sih, saya yakin itu nggak masalah ya. Jadi ganti-gantiannya nggak harus bertiga atau berdua, ya nanti Mas Ade sendiri, Mas itu sendiri, atau saya sendiri gitu, supaya yang lainnya saya tetap jalan. Itu untuk 5 star. Iya, Pak. Nah untuk nanti next juga Mas, di Nunis Kitchen dan White Apron ya. Jadi gini, tetap Aigo ID akan dapat pembagian setiap kali penjualan yang terjadi di website yang dikelola. Ya kalau misalkan ada penjualan di websitenya Nunis Kitchen, maka ada pembagian di sana, sekian persennya atau berapa, itu kan masalah bisa didiskusikan, termasuk White Apron. Nah, jadi ya peran kita juga sama-sama untuk gimana caranya webnya White Apron kan bisa buka ya White Apron .id ya. Bisa lihat tuh White Apron sekarang kan Fast Speaking School, gimana caranya White Apron ini dan Nunis Kitchen tuh bisa ada transaksi di website. Ya pastinya yang pertama adalah didukung dengan konten-konten, termasuk iklan juga. Jadi memang tugas kita sama-sama di Aigo ID untuk menjadi digital marketing dari Nunis Kitchen dan Audity dan yang lain-lain gitu. Nah, tetap meskipun kita satu grup, ya ketika ini kan kita yang kelola websitenya. Nah, kita dapat pembagian setiap kali penjualan yang terjadi di website. Jadi ya dibantu juga gimana caranya. Saya auditnya belum bergambar ya kalau auditnya, makanya nanti minta tolong Mas itu ke sana. Kalau NK dan White Apron kan emang saya tahu. Jadi kita ini nih gimana caranya supaya terjual gitu dengan cara kita. Gitu ya. Misalnya tadi kan konten-konten dipercantik setiap hari, kemudian kita iklan. Itu iklan wajib ya. Jadi konten itu pendukung iklan. Jadi ya setiap hari orang tuh kan lihat ada konten yang masuk, tapi goals-nya itu adalah penjualan pasti. Setiap perusahaan pasti kan goals-nya penjualan. Jadi ya setiap bulan tuh kita akan iklankan nih, atau setiap minggunya berbeda-beda. Misalkan minggu pertama iklan produk apa, minggu kedua iklan produk apa, atau di White Apron ya minggu pertama iklan kelas apa, minggu kedua iklan kelas apa. Nah itu juga menjadi PR kita sama-sama nih. PR saya, PR Mas Ade dan Mas Titus gitu. Itu untuk NK dan White Apron. Auditi minta tolong mungkin onset pesan dulu supaya tahu nih audit itu kayak gimana. Yang pasti audit yang saya tahu itu kopinya untuk kelas menengah ke atas. Ya meskipun NK juga sama sih untuk menengah ke atas, dia tetap ada donat kayak 10 ribuan, ada yang masih murah-murah di NK, tapi kalau di audit emang lumayan kelasnya menengah ke atas. Itu dari saya. Mas itu ada yang mau tanyain atau disampaikan atau ide, boleh silakan. Paling sih PR-nya itu aja sih Pak. Berarti karena hari Rabu kita rencananya berarti
meeting dengan orang desain untuk nentuin kapan jadwal kita ngumpulin desain sama caption. Berarti hari Selasa kita jadwalnya bukan ke NK aja, berarti ke auditi juga ya Pak ya? Iya, berarti keliling boleh tuh hari itu. Kalau gitu gini aja kan, Kelapa Gading tuh ada NK juga, ada MKG kan, di Kelapa Gading. Kan nggak jauh Iya. tuh. Jadi jangan dulu ke Gancit. Selasa tuh ke Kelapa Iya. Gading. Nah, itu sekalian terdeketan tuh antara auditi sama outlet NK kan di MKG itu deketan kan. Mungkin itu sekalian. Sekali dari Selasa tuh. Gitu. Nanti langsung ke sana aja biar waktunya kan cukup kan. Jadi paginya bisa ke auditi dulu atau siangnya ke NK atau kebalikannya, atau aja nantilah ininya praktik kan sudah diatur waktunya. Gitu. Oke Pak. Mas itu saya tanyain, ada ide? Belum sih Pak, mungkin ya kalau emang nanti kita Selasa akan ke sana, ya nanti hari Senin kita bicarakan dulu untuk ininya, rencana-rencananya atau ngapain aja sih kita di sana gitu, jadi ada progresnya Pak. Yang pasti nih ya, kalau training SPG itu training pembuatan user sama transaksi itu kalau di SPG. Jadi nanti Senin itu ya dicoba-coba beli di Noise Kitchen, cara belinya gimana gitu. Nah, Oke, kalau yes, perlu bikin video Mas Ade, bikin video pembelian, jadi biar para SPG ini bisa nonton ulang. Menurut saya penting gitu kayak video deh. Jadi kalau iya, mereka boleh. nonton, ada mau maksudnya pastilah menurut saya sih itu penting videonya, kalau mereka lupa bisa lihat lagi videonya gitu. Pokoknya gambarannya tuh jangan menyamakan persepsi apa yang kita pahami orang lain paham. Jadi ya pakai mindsetnya mereka ya, mereka nggak mungkin langsung paham sekali ya dibuka video gitu. Oke, siap. Oke. Nanti bisa dicoba, nanti saya buat video Sama itu tutorial berarti ya gitu. caption ya, berarti dibuatin besok tuh Senin buat caption tuh dari 1 sampai 3, tanggal 7 sampai tanggal 30. Khusus, Iya. khusus apa Pak, Komi ya? Atau Kalau Kumi ya semua itu berarti Mas, semua. semua ya berarti ya? Hari Senin tuh lumayan sibuk ya Berarti, berarti. maaf saya potong, jadi berarti enaknya saya rasa emang kayak ikutin dari Pak Dudu tadi yang bikin A1 A2, berarti dalam satu Excel itu kita ada jadwal konten juga sama ada jadwal itunya juga ya Pak, apa caption juga ya berarti? Iya, jadi orang desain itu tinggal ngelihat captionnya apa, nanti diolah menjadi desain gitu. Iya, oke. Misalnya ini apa, Senin Bahagia, caption gitu ya, Senin Bahagia, promo kopi, auditi, apalah gitu kan. Nanti kan dari kata-kata itu dia jadian desain sama orang desain gitu. Iya. Dan saya yakin orang desain tuh nggak mungkin sehari juga jadinya. Pastilah dia akan angsur-angsur kan. Nah, makanya ya dia bikin mungkin seminggu dulu, nanti next minggu ke depan kayak gitu. Oke Pak. Oke. Dari Mas Ade, Mas itu sudah? Udah Pak. Bu Irma ada yang ingin sampaikan ke Mas Titus, kan infonya butuh bantuan juga nih. Walaupun sebetulnya sih itu tadi kondisinya kan Bu Irma bisa lihat ya, gimana ya, apa yang dikerjakan oleh tim digital marketing ya sama juga lumayan, tapi kan ya memang mandat dari Pak Ece supaya dibantu juga nih ya, meskipun Mas Titus di Depok ya, hal-hal kayak mungkin bikin schedule backers atau apalah itu yang memang bisa dikerjakan di Depok ya kerjakan di Depok gitu. Nah, apa nih Bu Irma yang mau tanyakan atau disampaikan ke Mas Titus? Ya, kemarin sih kan sebenarnya untuk yang bantu saya itu udah ada juga nih Pak, satu freelance juga. Tapi tetap ya koordinasinya tuh infonya Pak EJ, ya dua-duanya ada Mas Titus, sama di sini ntar ada yang baru, Mikael ini sama juga freelance, dia posisi tidak stay di kantor tuh ya. Ya paling kalau dari saya tetap hal-hal simple aja sih Pak, ya mungkin ya seperti yang Pak Dudu bilang tadi, paling bikin jadwal, formatnya dari saya gitu loh. Terus maksudnya istilahnya nanti mereka ya misalkan Mas Titus itu buat draft, nanti saya koreksi. Paling yang gitu-gitu aja sih. Kalau yang ya sebenarnya sih nggak akan banyak Pak, karena ujung-ujungnya kan semua private, nggak bisa dikasih disebar
lain gitu. Kerjaan saya tetap kaitannya apa ya, lebih ke secret gitu loh. Kecuali Iya. memang dia udah yang udah lama atau apa gitu. Tapi kalau saya paling yang simpel-simpelnya aja sih. Cuma untuk saat ini ya masih saya pilah-pilah mau yang mana yang mau saya kasih tuh belum beres lah istilahnya mana item-itemnya gitu aja. Nanti paling Ya. kalau udah ada ya paling saya share. Saya kan Menurut saya sih nggak itu akan kalau banyak. bikin, ya. Iya, Banyak nggak ya. akan banyak sih. Menurut saya kalau bikin jadwal SPG mah itu inline lah menurut saya sih, Mas Titus. Maksudnya satu garis gitu loh. Mas Titus kan komunikasi sama SPG. Ya kalau Mas Titus bikin jadwal SPG kan sekalian. Nanti datang ke sana bilang nih, jadwal kalian ini ya udah saya buatin kan gitu kan sekalian kan. Jadi nyambung Jadwal gitu. mantap. Gitu. Jadwal juga banyak. Tapi kan jadwal juga Pak sebenarnya apa ya? Saya juga kan harus ya pertimbangan dari saya juga. Mau ditempatkan dia libur di kapan, terus dia mau saya taruh di shift apa, kan tetap itu keputusan saya juga. Iya sih, betul. Saya nggak dalam saya juga kan sebenarnya ya. Iya. Cuma ya entahlah, kalau udah ada hal-hal yang memang harus dibantu ya dibantu. Paling inilah kalau misalkan kayak kan berkaitan IT juga, ada misalkan daftar-daftar untuk login apa namanya kayak kepesertaan LPSE, paling kayak gitu-gitu. Ya. Nanti di-share aja sama ya. Ya itu aja sih Pak. Oke, Mbak Irma, dari saya sih itu cukup. Ada lagi mungkin yang ditanyakan Mbak Irma atau dikonfirmasi? Ya, terkait yang penggajian, karena kan baru kerja di tanggal berapa Pak kemarin? 24 ya? 23. 24 libur ya kalau nggak salah. 25 libur. Oke. 24, 25, 1 minggu kan ya? Iya betul, 1 minggu. Iya. Karena hanya baru 1 hari, jadi direkapnya nanti untuk bulan depan. Cut off kita itu kan di 25. Iya, 25 terakhir. Hitungannya 26 ke 25 gitu ya, itu 1 bulannya. Nah, disiapin ininya aja rekening mandiri itu harus punya gitu. Terus kalau misalkan orang IGO itu punya absensi finger sendiri atau gimana ya Pak? Belum punya. Nah, oh iya, ini talentanya gimana? Talenta mereka belum ada loh. Belum dibuatnya talenta Mas Titus. Ya, belum saya masukin ya. Paling nanti saya masukin dulu datanya di talenta. Mereka berarti harus. Suaranya hilang-hilangan nih, makanya di PRJ kan, suara stabil. Suara saya ini kan Mas Ade jelas kan ya? Jelas Pak. Berarti sinyal kurang bagus. Nah itu tadi nanti absensi wajib via talenta. Kalau sekarang Sherlock biasa ya, via INC ya? Benar nggak sih? Iya, ini sekarang absen di kantor. Kita ada absen, tapi nanti makanya segerakan di talentanya Mbak Irma, supaya mereka juga seperti yang lain kan, absen di talenta, terus ya kayak biasa di screenshot kirim ke grup kan, kayak gitu. Ya itu kan nunggu pemutusan akun talentanya dulu. Kalau absen mereka ada fingerprint udah saya buatin buat sementara itu paling sementara mengcover nunggu talenta pakai absen fingerprint. Gitu. Oke, deh Pak itu aja. Oke, kalau udah cukup Mas Ade Mas itu nggak ada lagi ya. Nanti saya buatkan MOM. Nanti saya kirimkan Mbak Irma MOM-nya. Kirim aja ke saya ntar. Oke. Japri ya berarti ya. Bagaimana? Ya, boleh. Oke deh. Oke, kalau gitu terima kasih atas waktunya Mas Titus, Mas Ade. Terima kasih Mbak Irma juga. Sampai ketemu untuk meetingnya ya daily kan pasti weekly kan ya minggu depan. Tapi kan pasti ada yang meeting lain lah ya kita komunikasi daily-nya. Selamat siang menjelang sore. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Terima kasih Pak Dudu, Bu Irma. Ya, sama-sama.